Dan saudara, gencatan senjata di Gaza diperpanjang hingga Jumat. Bagaimana nasib konflik Hamas Israel selanjutnya? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan relawan Mercy Fikri Ofiul Haq. Mas Fikri sudah bergabung bersama kami? Oke, Mas Fikri Rofiul Haq nanti akan bergabung bersama kita yang saat ini berada di Gaza. Tapi saya akan bahas bersama Bung Hasibullah terlebih dahulu. Bung Hasibullah, ini kan masing-masing pihak Israel dan juga Hamas melepaskan sandera di tengah gencatan senjata. Dengan catatan kalau gencatan senjata diperpanjang maka akan ditambah pula sandera yang dibebaskan. Menurut Anda apakah gencatan senjata akan kembali diperpanjang menjadi momen untuk bergening kedua pihak? Ya, terima kasih Mbak. Saya melihat bahwa ini harapan baru yang diberikan apa namanya yang kita lihat. Halo? Ya, silakan. Bung Hasibullah. Ya. Sorry. Oke, silakan. Jadi sebenarnya perkembangan ini menunjukkan bahwa para pihak sebenarnya menginginkan akan terjadinya gencatan senjata ini, atau dalam bahasa lain, gencatan senjata saat ini dianggap sebagai pilihan terbaik oleh para pihak, baik itu Palestina, Israel, bahkan maupun Amerika. Oke. Kalau bagi Hamas ataupun bagi Palestina, tentu alasannya karena memang situasi korban yang sudah luar biasa, jadi mereka ingin meredakan atau menahan laju tragedi ataupun korban yang banyak ini. Sementara bagi Israel, kita tahu Israel itu butuh untuk jeda kemanusiaan atau gencatan senjata ini karena satu, walau bagaimanapun target Israel sampai hari ini tidak tercapai untuk melumpuhkan Hamas. Bahkan apa namanya, Hamas ketika melakukan pembebasan sandera itu dilakukan di tengah lokasi yang dianggap sudah pernah didatangin oleh pasukan Israel. Jadi itu menunjukkan Israel belum mencapai targetnya. Sambil lalu dengan kebijakan ini kalau bagi Israel bisa menahan desakan dari pihak internal terutama keluarga Sandra yang menginginkan agar pembebasan Sandra dijadikan sebagai skala prioritas. Jadi sekali lagi terkait dengan gencatan senjata adalah situasi yang diinginkan Israel sendiri. Bahkan Amerika saya melihat justru berada pada posisi yang kurang lebih sama, terutama setelah Amerika sejak awal melakukan sikap yang lalu maju membela Israel dan ternyata di kemudian hari agak bermasalah. Kenapa bermasalah? Satu, karena rupanya tidak semua yang disampaikan Israel, terutama Benyamin Netanyahu dan elit-elit yang ada itu tidak selalu valid. Misalkan tentang bahwa Hamas melakukan sebuah kejahatan sampai pada tahap membunuh anak-anak. Ya. Itu tidak terbukti di kemudian hari. Dan Baik. bahkan yang terakhir soal bagaimana rumah sakit dijadikan sebagai tameng. Itu juga sempat dilakukan pembelaan oleh Amerika dan ternyata juga tidak terbukti. Baik. Tapi kan Amerika sudah kasum memberikan cek kosong dalam banyak statement bahwa kita akan selalu dukung Israel kalau apa yang dibutuhkan kita akan kirim. Nah, situasi ini tidak terlalu baik bagi Amerika bahkan dalam konteks kepentingan politik internal Amerika, dan itu bisa dirujuk kepada salah satu hasil survei yang menunjukkan bahwa baru kali ini terjadi di Amerika justru terlalu memihak Israel, justru konotasinya negatif karena dianggap tidak berbanding lurus dengan katakanlah tingkat keterpilihan gitu. Baik. Malah pendukung-pendukung Demokrat banyak yang kritis dan menginginkan Amerika memperbaiki sikapnya atau menggeser ke tengah sikap politik. Kalau memang gencatan senjata itu disuarakan di internal dalam negeri Israel, tapi mungkinkah itu terjadi karena kemarin Benyamin Netanyahu dan juga elit Israel menyatakan mereka akan kembali menggempur Gaza dengan karena tujuan mereka itu belum terwujud untuk menghapuskan atau dalam bahasa mereka adalah menumpas Hamas. Iya, karena kalau kita lihat gencatan senjata bagi Israel adalah untuk kepentingan pragmatis tadi, yaitu untuk memperkuat mungkin kekurangan-kekurangan yang ada, informasi dan lain sebagainya. Kalau ada kesempatan mereka akan kembali kepada visi utama yaitu melumpuhkan Hamas. Nah, yang saya lihat Mbak hari ini adalah
Yang pertama, Israel sendiri sudah sangat ambisi untuk segera kembali kepada visi utama, mungkin karena sudah banyak info yang masuk. Misalkan soal info terbaru bahwa Sandra ketemu dengan apa namanya, Yahya Sinwar sebagai salah satu tokoh paling dicari Mhm. di terowongan bawah tanah. Jadi itu info yang sangat penting dan saya melihat apa namanya, Israel ingin segera balik menyerang itu. Tapi perkembangan politik internasional saya melihat tidak terlalu mendukung Israel hari ini. Ya, Misalkan Amerika paling tidak itu jelas-jelas ingin agar konflik ini berakhir dengan cepat, bahkan Amerika sudah mulai menggencarkan solusi permanen yang disebut sebagai two state solution. Jadi di saat Israel mau balik, tapi kita lihat justru perkembangan di level dunia, di level internasional tidak terlalu mendukung. Kalau dulunya karena terkesima atau mungkin terhenyak dengan serangan Hamas, mhm. dunia terutama negara Barat seakan-akan ngasih cek kosong untuk Israel melakukan apapun, tapi per hari ini setelah sekian korban yang ditimbulkan, informasi yang banyak tidak valid dari Israel, justru situasinya terbalik. Ini Oke. negara-negara banyak yang dukung Palestina. Misalkan Spanyol hari ini di Eropa sendiri itu udah terbelah di antara yang mendukung bagaimana Palestina bisa menjadi merdeka. Dan sekali lagi yang terbaru minimal Amerika tidak ingin Mhm. ini segera untuk Israel kembali kepada jalur peperangan. Nah, karena itu hari ini itu diberitakan menlu Amerika kembali datang ke Tel Aviv Mhm. untuk bagaimana meyakinkan Netanyahu dan elit-elit Israel agar sebisa mungkin ini ditahan perangnya dan diajukan apa Baik. namanya, solusi permanen yaitu two state solution. Begitu, Oke, Mbak. baik. Semua negara sekarang sudah hampir hampir semua negara meminta Israel untuk menghentikan atau menahan serangan. Tapi saat ini di tengah gencatan senjata, Israel bahkan masih menyerang atau melakukan sejumlah penembakan. Ada korban di Jenin di tepi barat atau West Bank. Ini bagaimana maknanya untuk Anda? Israel tetap tidak akan mau dengan tawaran gencatan senjata lebih panjang atau menahan serangan kepada Palestina? Nah, itu terutama kalau dibaca dalam konteks hubungan Israel dan Amerika, itu menariknya yang ditulis oleh salah satu apa namanya, media di Timur Tengah, judulnya kurang lebih Israel atau Israel dan Amerika siapa yang memimpin. Mhm. Jadi dalam situasi seperti ini kan Israel seakan-akan dia tidak mau dipimpin, dia tidak mau Ya. didikte gitu. Tapi ketika ambisinya dikasih jalan, katakanlah untuk nyerang terus, wah dia menjadi orang yang sangat taat dan jalan dengan Mhm. ketentuan. Tapi ketika udah begini, Israel punya komando sendiri, punya punya apa namanya, ambisi sendiri. Tapi apapun, Mbak, walaupun Israel tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran di beberapa tempat, bahkan ketika Gaza mulai agak damai, dia coba meningkatkan di Jenin ya. Ya, di Itu Jenin, di West Bank, tepi barat. ya, itu sempat dimaklumatkan sebagai wilayah militer oleh Mhm. Israel, tapi yang Israel tidak bisa menurut saya adalah penghakiman daripada rakyatnya sendiri. Yang Mhm. itu kalau kita lihat belakangan justru makin menguat karena sekali lagi informasi yang disampaikan elit Israel kepada rakyatnya sendiri itu dianggap tidak terlalu akurat. Oke. Misalkan soal bagaimana berita gegap gempita bahwa mereka sudah melumpuhkan Gaza. Hmm. Itu lumpuh seperti apa kalau ternyata saudara bisa dibebaskan di tengah-tengah yang katanya Israel sudah ada di situ. Jadi Hmm. itu yang membuat apa namanya, publik Israel sendiri itu banyak kemudian apa namanya, kritis dan apa namanya, cenderung negatif Oke, terhadap apa yang disampaikan oleh baik. Netanyahu terutama gitu. Ketika Menlu Amerika Serikat datang ke Tel Aviv untuk meminta Israel menghentikan atau menahan serangan ke Palestina, ada juga desakan dari internal dalam negeri masyarakat Israel untuk juga menghentikan serangan kepada Palestina. Mana yang lebih berdampak? Apakah kedatangan dari Menlu Amerika Serikat atau dari internal masyarakat Israel sendiri yang bisa menahan Israel dan melakukan gencatan senjata lebih lama? Kalau menurut saya berharap ini masuk dalam kata-kata istilah semesta mendukung. Hmm. Semoga ini menjadi cara semesta mendukung terwujudnya solusi permanen abadi perdamaian bagi Israel dan Palestina atau bahkan dengan dunia Arab, yaitu Hmm. melalui perwujudan dua negara sekali lagi. Karena Two ini state solution ya? iya, ini momentumnya semakin menguat
misalkan Ibu Menlu Indonesia udah Ya. sampaikan itu, kemudian Amerika sendiri sampaikan itu, bahkan Eropa sendiri udah menyampaikan itu. Jadi menurut saya bahkan di Israel sendiri itu sudah mulai ada opsi-opsi yang memang ya coba kita perhatikan pembebasan sandera itu kan ya, bagaimana mungkin pembebasan sandera tapi situasinya kayak kayak pacaran gitu, kayak orang yang begitu intim, iya, Hmm. dada-dada begitu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ini ada something yang tidak tidak sesuai penggambaran dunia terkait dengan Palestina dan Hamas secara umum. Dan itu menurut saya bagian daripada strategi Hamas. Saya membaca salah satu artikel yang ditulis oleh akademisi Israel yang mengatakan bahwa memang perang 7 Oktober dengan semua dampaknya itu Ya. bagian daripada strategi Hamas untuk bagaimana membuat dunia peduli dengan Mhm. persoalan Israel Hamas ini. Baik. Jadi dia ibarat ibarat meledakkan sendiri, lalu kemudian dari situ dapat perhatian dunia. Dan itu yang terjadi gitu. Jadi setelah 7 Oktober itu dunia jadi tahu betapa persoalan di Gaza dan Israel Mhm. ini luar biasa dan bagaimana soal Baik. ketimpangan senjata itu luar biasa dan hari ini dunia sudah tidak bisa mundur lagi untuk membiarkan Gaza seperti itu. Betul. Betul. Itu dibaca dari Oke. statement bahkan disampaikan oleh pejabat-pejabat Uni Eropa. Mhm. Jadi kembali kepada poin tadi, semoga ini menjadi semesta Mudah-mudahan. mendukung untuk terwujudnya perdamaian yang abadi di antara Palestina dengan Israel. Bukan apa-apa, karena kalau bagi saya, Mbak, di antara tradisi ini adalah kita melihat itu kan tradisi yang nggak jauh hubungannya. Mhm. Di antara keyakinan-keyakinan yang ada. Sama-sama itu saya menyebutnya sebagai tradisi Baik. Abrahimik. Orang-orang yang berkeyakinan pada keturunan Nabi Ibrahim. Baik. Dan semoga lewat perdamaian ini dunia bisa menjadi lebih damai dan tidak ada lagi konflik yang bisa berdampak kemana-mana seperti sekarang. Mudah-mudahan semesta mendukung, semakin banyak negara barat yang meminta Israel untuk gencatan senjata permanen dengan two-state solutions termasuk dari Amerika Serikat dan juga dari internal Israel yang menginginkan sudah agresi atau serangan kepada Palestina, semua demi kemanusiaan. Terima kasih Bung Hasibullah Satrawi sudah bergabung dan berbagi analisa di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.